Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah, yakni proses pengajaran dilakukan di berbagai tempat ibadah, seperti musola, masjid, dan juga rumah-rumah para ulama. Pada awalnya, tahap pengenalan pendidikan Islam itu memang dilakukan secara informal. Jadi di awal itu tidak ada jadwal ataupun waktu tertentu untuk dapat belajar secara tetap. Nah, dari situlah kemudian memicu munculnya sistem pendidikan formal yang lebih terencana dengan tempat, waktu, dan juga materi yang telah terstruktur. Lembaga pendidikan menjadi salah satu faktor terpenting dalam perkembangan dan kemajuan Islam yang ada di Indonesia. Ada lembaga pendidikan Islam tradisional yang masih ada sampai sekarang, yaitu pesantren, pondok, surau, dayah, dan juga madrasah. Yang pertama yaitu ada pesantren. Peran pesantren saat itu sebagai pusat transmisi ilmu agama dan juga sebagai penjaga tradisi Islam dan sebagai pusat reproduksi ulama. Istilah pesantren sendiri berasal dari kata santri atau santri yang beragama Islam dan juga berarti kompleks pesantren tradisional. Yang kedua yaitu surau dan dayah. Nah, surau sendiri itu kebanyakan ditemukan di daerah Sumatera Barat dan dayah ditemukan di daerah Aceh. Dalam hal ini jika di Jawa biasanya disebut dengan pesantren. Nah, karena beberapa alasan banyak dari keduanya ini tidak bertahan lama atau tidak bertahan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Berbeda dengan pesantren yang mana masih bertahan dan mengalami perubahan yang cepat di masyarakat. Yang ketiga yaitu ada madrasah. Madrasah sendiri merupakan lembaga modern yang ada di Indonesia. Nah, pengenalan madrasah sendiri ini terjadi pada dekade awal pada abad ke-20, yang mana sebenarnya berdirinya madrasah ini sebagai respon umat Islam terhadap pengenalan dan penyebaran sekolah Belanda yang ada pada saat itu. Madrasah berbeda dari pesantren tradisional dalam berbagai hal. Nah, perbedaan yang pertama, jika di pesantren tradisional, lembaga pembelajarannya itu tidak bertingkat. Nah, sebaliknya, jika di madrasah, pembelajaran ini sudah ada peningkatan atau sudah ada jenjang. Secara umum, madrasah yang ada di Indonesia terdiri dari 3 jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu ada madrasah ibtidaiyah, madrasah dasar yang ditempuh selama 6 tahun. Yang kedua yaitu ada madrasah sanawiyah atau madrasah menengah pertama yang ditempuh selama 3 tahun. Nah, jenjang terakhir yaitu ada madrasah aliyah, madrasah menengah atas yang ditempuh selama 3 tahun. Transformasi pendidikan Islam dari pesantren ke madrasah. Di pesantren, santri belajar agama dari kiai dan menggunakan kitab kuning sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, hal ini berbeda jika ada di madrasah, yang mana selain menggunakan buku-buku, juga memasukkan metode baru untuk lebih memahami Islam dalam perspektif modern. Di pesantren diharapkan mampu melahirkan seorang ulama. Nah, sedangkan di madrasah itu diharapkan mampu melahirkan umat Islam yang terpelajar, yaitu muslim yang terpelajar. Modernisasi madrasah pada awalnya berlangsung secara gencar, terutama sejak awal tahun 1970-an.
ketika pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mulai melancarkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sekolah Islam genre baru ini atau sekolah Islam yang sekarang ini sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti ruang kelas ber-AC, perpustakaan, laboratorium, dan arena olahraga serta layanan pengajaran dan pendidikan lainnya seperti komputer, internet, dan tentu saja kurikulum tambahan yang sudah terorganisir dengan baik. Misalnya, dengan berdirinya kampus-kampus negeri seperti STAIN, IAIN, dan juga UIN, nah dalam konteks pesantren dan juga madrasah, lulusan IAIN, STAIN, dan UIN memiliki keunggulan dibandingkan lulusan perguruan tinggi lainnya, karena kebanyakan dari mereka adalah lulusan pesantren dan juga madrasah yang sebelum melanjutkan pendidikan di IAIN, STAIN, dan UIN sudah mengenal lingkungan pesantren atau lingkungan madrasah. Nah, sehingga ketika mereka menyelesaikan studinya, sebagian besar dari mereka akan kembali ke kampung halaman dan sebagian dari mereka akan mengajar dan juga mengabdikan dirinya untuk perbaikan madrasah dan pesantren, dan lainnya memutuskan untuk tidak mengajar atau kembali ke pesantren dan terlibat dalam kegiatan dalamnya. Nah, tentunya adanya perubahan besar di madrasah tersebut akibat dari Undang-Undang Sisdiknas yang mana transformasi identitas. Madrasah yang dari asalnya sebagai lembaga pendidikan agama dapat menjelma menjadi sekolah umum yang beridentitas atau berkarakter Islami.